Selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dan rekan saya Ahmad Sabran. Bukan Ferdi Sambron. Bukan. Mohon maaf. Baik, selamat malam Dr. Binsar Martin Sinaga, narasumber kesayangan kita dalam talk show edukasi Selamat seksual. malam. Sehat dokter? Sehat. Covid biasa. lagi naik lagi ya dok Iya. ya? Iya. Biasa, karena nggak mau divaksin. Oh iya, Iya, pengaruh ya, Dok? pengaruh. Coba booster berapa? Cuma Masih rendah, ya, Dok? 30%. Iya, masih rendah. Ya baik dokter. Makin banyak kita dengar orang yang lagi isoman. Nah biasanya isoman itu kan mereka banyak hal-hal yang harus kayak gabut gitu ya, Gran ya. Jadi Bingung mesti mau ngapain. Bingung, nah ya. akhirnya talk show kita nih jadi salah satu tontonan Iya. buat mereka yang lagi isoman. Jadi mungkin juga sekalian edukasi gitu ya dok. Karena kan ternyata tema-tema kita tuh luar biasa. Maksudnya ya di luar tema-tema yang mungkin pernah ada dalam talk show lain. Karena ya narasumbernya jago banget sih, Bran. Iya. Gimana ya? Gitu. Expert. Iya, narasumbernya udah expert. Terus apa kalau ditanya tuh juga Jam oke, terbang keren, tinggi, jam terbang luar tinggi. biasa. Pengalamannya juga Iya. wow gitu ya. Baik, dokter kita malam ini mau ngobrol tentang fantasi seks, Seks, jadi ya. penentu kebugaran seksual. Nah, gini dok, ini lagi entah lagi ngetren atau apa ya, atau mungkin Sabran sendiri juga melakukan, aku nggak tahu nih. Kalau orang mau misalnya pasangan berhubungan seksual, berhubungan suami istri ya dok, itu banyak yang mungkin mereka tuh punya fantasi dulu, entah dia menonton blue film dulu, atau dia membayangkan seseorang yang mungkin bukan pasangan asli di depannya dia. Sebenarnya itu boleh nggak sih dok, atau emang itu wajar, atau sehatkah sih dokter, gimana dok? Baik, jadi saya coba mau terangkan ya buat para pembaca Tribun dan Warta Kota nih yang nonton talk show kita ini, Mas Sabran, Mbak Ari ya. Fantasi seks itu sangat ditentukan oleh hormon. Oke. Ya. Fantasi seks sangat ditentukan oleh hormon seorang pria atau seorang wanita. Hormon tersebut akan mencetuskan libido. Oke, Oke. ya. Libido itu atau hasrat itu yang akan menimbulkan fantasi. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa orang banyak tidak bugar secara seksual? Saya sering ngomong bahwa kebugaran tubuh ya menentukan kebugaran seksual. Jadi kalau tubuhnya nggak bugar, hormonnya semakin menurun, fantasi hilang nggak? Hilang. Hilang. Jadi dia tidak akan bugar secara seksual. Lalu yang difantasin siapa? Orang lain ya dok? Orang lain. Artis gitu siapa? Siapapun yang dia kenal. Atau perlu nonton, ada banyak pertanyaan begini. Saya perlu nonton blue film dulu Sebelum berhubungan. Perlu di-trigger dulu. Lalu saya balikin pertanyaan itu sekarang. Kalau seorang yang sehat, seorang pria atau wanita sehat, perlu trigger nggak? Atau bisa spontan nggak? Harus spontan. Nggak perlu di-trigger dulu. Nah makanya seks itu spontan. Tidak bisa di-planning. Ada banyak orang yang planning seks. Wah nanti hubungan seks nih, kapan nih? Nah susahnya kan kalau LDR Mbak Ari. Iya dokter. Pulang, pengennya, udah mimpi nih. Wah pulang begini-gini. Nggak bisa. Sampai rumah nggak kepengen. Sampai rumah nggak kepengen. Ya, jadi fantasi seks itu bukan berbicara artinya kita membayangkan orang lain, atau membayangkan blue film, atau membayangkan seseorang yang bukan pasangan kita, tapi adalah satu hasrat, dorongan yang muncul dari diri dia untuk dia melakukan suatu namanya hubungan seks. Yang saya katakan bangkitan seks. Nah, fantasi seks inilah sebagai salah satu yang namanya parameter kebugaran seks. Jadi kalau orang tersebut cuman libido, cuman hasrat, tapi nggak bisa melakukan suatu hubungan seks, penisnya nggak bisa ereksi. Loh, kan namanya fantasi seks, ada satu dorongan,
harus diikuti oleh kemampuan. Kemampuan seorang prianya bagaimana Mbak Ari? Bisa ereksi. Si wanitanya gimana? Pembasahan. Nah, kalau dia berfantasinya harus diciptakan, di-create, mimpi dulu orang lain, Ngebayangin dulu, nonton dulu film, bugar nggak dia? Enggak. Sama halnya dengan wanita juga dok? Sama. Kalau bisa kayak gitu? Sama. Jadi makanya saya katakan, saya pernah bicara tentang area intim. Apa? Area sensitif. Nah, begitu dia disentuh area sensitif, nggak bisa ereksi. Begitu disentuh area sensitif dia, seorang wanita akhirnya tidak bisa untuk hubungan seks. Tidak bugar. Itu pasti. Jadi makanya fantasi seks ini bukan bicara membayangkan yang lain atau harus menonton blue film dulu, adegan ranjang, adegan koitus, adegan hubungan seks dulu baru dia, bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah fantasi seks ini adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seks. Dorongan. Nah, sangat ditentukan oleh dorongan dari dalam diri dia. Dan dorongan dari dalam diri dia ini sangat ditentukan oleh seberapa bugar tubuhnya. Hormonnya bagus, tidak ada kondisi yang menghalangi pembuluh darah, dalam hal ini ereksi dan pembasahan, dan dia sanggup untuk melakukan suatu hubungan seks. Itu namanya fantasi seks. Gitu. Dok, kalau yang misalnya ini dok, istrinya disuruh pakai lingerie atau Iya. pakai Iya. seragam polisi gitu misalnya, iya, itu kan aneh-aneh iya. tuh dok. Jadi hati-hati ya, ada banyak penyimpangan seks atau namanya parafilia. Itu termasuk penyimpangan berarti? Iya. Istrinya dipakai lingerie dulu. Supaya dia, karena apa? Membangkitkan itu ya dok? Karena dia terbiasa melihat wanita dengan lingerie. Terangsang. Dia suruh pakai istri lingerie. Ya kan? Iya. Tapi dia sendiri harus di-trigger supaya bisa bangkit. Nah, menjadi persoalan itu ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah fantasi seks yang berlebihan. Bugar nggak? Enggak. Contohnya apa? Orang-orang yang suka masturbasi. Oh, baik pria maupun wanita gitu? Yes. Kalau fantasinya berlebihan di usia-usia muda, masturbate ya, pria dan wanitanya, yang terjadi apa? Bukan organ tubuh yang rusak, enggak. Tapi? Seksualnya bermasalah. Si pria ejakulasi dini, si wanita nanti akan sulit untuk orgasme karena apa? Mungkin si prianya nggak bisa memuaskan keinginan si wanita. Hasrat seksnya tinggi mungkin, fantasinya kuat. Makanya saya katakan kembali Mbak Ari, Mas Sabran, fantasi seks itu semasih muda itu kuat. Karena punya dorongan yang bagus. Usianya masih sehat, belum ada sakit penyakit, hormonnya masih tinggi. Lalu menjadi pertanyaan, tidak dikontrol. Tidak dikontrol. Dikontrol dalam artian untuk masuki satu fase di mana dia punya kehidupan seks yang teratur. Nah, fantasi seksnya bisa jadi bermasalah. Satu sisi akan berkurang karena kondisi hormon dia drop, ya, kondisi hormon dia yang bermasalah, ya, sehingga dia harus punya pemicu yang nonton, lihat orang lain, ya, atau di satu sisi sangat berlebihan. Akhirnya ejakulasi dini yang muncul. Ya. Jadi fantasi seks yang saya maksudkan di sini, atau yang kita sepakati dulu, bukan bicara fantasi seks yang berhayal. Dia taruh fotonya Marilyn Monroe. Di depannya. Fotonya Madonna. Dia taruh begini. Kan banyak begitu kan? Orang-orang di luaran sana ngomongnya kan? Ya nggak Sabran? Iya. Ya, dia taruh fotonya siapa? Di foto istrinya. Ya kan? Nah, bukan itu. Bahkan yang tadi Pak Sabran bilang, pakai lingerie lah, Kostum aneh-aneh, terangsang dia. Nggak bisa. Itu. Bukan itu yang bikin kebugaran. Bukan, itu nggak bugar. Karena apa? Dia harus di-trigger. Tidak bisa muncul spontan. Nah, seks itu sifatnya spontan.
Nggak bisa ditentukan. Ya, jadi buat pembaca Tribun Warta Kota nggak bisa tentukan telepon suami, telepon istri, nanti kita seks ya, bubar. Ya Mending itu dadakan gitu ya, itu Dok, ya? dadakan, nggak bisa. Mau di planning, direncanakan, nggak bisa. Gitu. Baik dok, ini ada satu cerita ya dok ya. Iya. Jadi ini pasangan muda, tapi ya middle lah ya. Maksudnya dia sudah menikah beberapa tahun. Tapi ketika mereka mau berhubungan seks, mereka berdua tuh harus menonton dulu film dulu. Iya. Apakah ini masih bugar seks atau enggak sih dok mereka berdua ini? Ya, jadi kembali sekarang kembali kepada gaya hidup. Ya, itu nggak sehat. Oh, dua-duanya dok? Dua-duanya. Sebetulnya si prianya juga tidak, kan kembali saya ngomong, seks itu spontan, itu yang sehat. Tapi kalau saya ditanya boleh nggak, silakan aja. Kalau mereka berdua menikmati, silakan aja. Tapi menjadi persoalan, usia makin tua nggak, Mas Abran? Makin tua. Makin tua. Kalau itu dibiarkan, Terus saya menerus. yakin sudah terganggu. Dan tidak akan bisa dia nikmati di dalam posisi usia nanti lebih, nggak tahu usia berapa, akan habis. Karena tubuhnya sendiri nggak bisa, Mbak Ari. Fantasi seks ini adalah satu fantasi untuk berhubungan seks dengan partner seks karena tubuhnya bugar, didorong oleh hormon yang cukup. Nah, sehingga dia bisa ereksi, bisa pembasahan vagina, dan akhirnya hubungan seks. Ya. Baik dok, ada satu yang pernah teman saya cerita gitu. Jadi dia, berarti kan dokter juga bilang kalau hormonnya turun gitu ya, berarti kan kebugaran seksnya udah pasti turun. Yeah. Nah, tapi gini dok, ini ada satu misalnya nih, si pria ini harus berhubungan dengan istrinya, tapi harus nonton dulu. Cuma kalau misalnya dia lihat perempuan lain, tuh dia bisa langsung libidonya naik. Itu sebenarnya tuh dia termasuk masih bugar seks atau enggak dokter? Maksud saya dia lihat perempuan terus ngapain? Artinya perempuannya biasa-biasa. Iya, jadi maksudnya dia lihat wanita lain, dia tertarik, terus sehingga menurut dia libidonya naik. Tapi ketika dia berpulang ke rumah dan jadwal berhubungan dengan istrinya, dia harus nonton dulu supaya dia libidonya naik gitu loh dokter. Jadi itu yang saya bilang tadi Mbak Ari, ada satu yang namanya seks itu udah nggak bugar, tandanya cuma satu. Dikala dia pernah dengar andropos nggak? Belum dok. Apa tuh dok? Belum pernah dengar Belum. andropos ya. Andropos. Jadi gini, pembaca pendengar Tribun Warta Kota, ada satu nama istilah andropos. Andropos sebetulnya bukan andropos. Sebetulnya low onset of hypogonad bahasa Inggrisnya. Artinya ketidakbugaran seorang pria pada waktu kadar testosteron dia menurun. Ini kan pria tadi kan? Iya dokter, pria. Si pria ini tidak bugar lagi karena hormon testosteron dia menurun. Sehingga kayak pause gitu. Kayak menopause. Mensnya berhenti, pause. Ya. Nah ini andropause. Sebetulnya nggak tepat. Jadi hormon testosteron dia menurun. Usia makin meningkat. Sehingga pada waktu dia lihat si orang lain, pengen bari. Iya dokter. Tapi waktu lihat istri, udah gak bergairah. Apa karena bosan gitu gak sih dok? Bukan. Kembali, kemampuan untuk seksual intercourse dia sudah rendah. Banyak kasus saya begitu. Yang datang ke klinik banyak sekali begini. Treatmentnya apa tuh dok? Kalau misalnya ada kasus Kalau kayak gitu. saya akan suruh bagi para pria pendengar Tribun Warta Kota Talk Show ini, saya akan suruh apa? Cek testosteron. Sepertinya testosteronnya rendah atau mengalami yang namanya hipogonad. Dan ternyata Mbak Ari, 90% angka keberhasilan rendah semua. Kalau sudah mengalami seperti problem yang tadi diceritakan oleh Mbak Ari,
lihat perempuan lain tertarik, Lihat ya, istri nggak? lihat istri bosan dan tidak mau atau perlu di trigger dirangsang, nah, coba cek testosteronnya. Biasanya rendah. 90% Bari. Dan itu kalau saya ditanya bagaimana cara ngobatinya, cek testosteron dulu. Di lab, ambil darahnya jam 7 pagi sampai jam 10 tanpa puasa. Ambil darah ya dok? Ya, Dua ambil kali darah. berarti ya dok? Sekali. Oh sekali. Range-nya, ambil darahnya jamnya Jam 7 pagi. antara jam 7 sampai jam 10. Oke. Range-nya. Ambil darah sekali aja. Cek testosteron total. Kalau di bawah 400, sekitar 400 atau di bawah 400, berarti bapak-bapak mengalami hipogonad. Dan itu masalah. Masalahnya Pak Bari, seringkali yang dipersalahkan bosan. Bukan bosan, tapi karena hasrat seksnya udah rendah, menurun. Karena fantasinya ini tidak lagi tercipta. Jadi dia perlu hayal aja Mbak Ari. Tapi kan tidak mungkin berhubungan seks sama perempuan itu toh. Iya kan? Dia cuma berhayal. Sementara di depannya sosok wanita istrinya. Nggak bisa. Nah itu masalah kan? Nah itu banyak yang terjadi Banyak sekarang itu. gitu loh dokter. Memang begitu problemnya. Jadi saya mau katakan fantasi seks yang kita bicarakan ini adalah fantasi seks adalah satu dorongan sehingga dia mampu melakukan suatu hubungan seks gitu loh. Nah kalau dia katakan tadi seperti Mbak Ari, ya dia nggak bugar lagi, nggak bugar secara seks lagi gitu. Ya. Oke. Terakhir dok. Ya. Jadi kalau misalnya untuk bugar seks nih dok, pasangan itu tuh harus kayak apa sih gitu ya? Kan Ya. kita perlu juga tahu gitu loh dokter. Ya, bagi pembaca Tribun, pendengar Tribun dan Warta Kota nih, ya tips yang penting nih. Ya, pertama bugar seks itu harus bugar tubuh. Kayak Itu yang makan pasti. Bergizi gitu ya dok. Sehat, jadi sehat, stres juga diatur, sehat perilaku, sehat ya. Yang kedua, hormonnya juga harus cukup. Oh pasti. Hormon testosteronnya harus cukup. Hormon estrogennya juga harus cukup. Kalau wanita pasca menopause udah lagi nggak bugar, bermasalah nggak Mbak Ari? Kalau suaminya atau pasangan prianya masih kuat, pasti bermasalah. Dan yang ketiga, kalau sudah mengalami kendala atau hendaya dalam suatu hubungan seks, ya harus diatasi. Dan yang pasti, jangan pernah cari solusi dengan mitos. Banyak di luaran mitos. Begini. Nggak bisa. Cari sumber yang benar. Salah satunya edukasi seksual. Bersama saya, Dr. Binsar. Nah, iya toh? Betul. Iya. Mantap ya. Mantap, ya benar. Memberantas hoak ya dok? Hoax kita berantas, Iya. ya kan? Itu. Baik dokter, terima kasih untuk tipsnya. Jadi terus yang terakhir nih dokter, kalau untuk pemeriksaan hormon tadi, testosteron dan estrogen tadi, itu perlu dilakukan setiap tahun kah atau berapa tahun sekali sih umumnya dan seberapa penting sih dokter? Apa berkala gitu dok? Ini bagus ya. Jadi buat pembaca Tribun Warta Kota, bagi seorang pria di atas 45 tahun perlu cek. Perlu cek hormon testosteron bagi seorang pria. Bagi seorang wanita setelah menopause perlu cek. Perlu cek kadar estradiol. Estradiol itu untuk pemeriksaan kadar estrogennya. Ya. Seberapa jauh terjadi penurunan. Kan masa tua bukan berarti hanya masa 4L. Tahu 4L nggak, Mbak Ari? Iya, Lu lagi, gitu. Nggak begitu, ya. Iya. Hanya sekedar jadi koncoisme menikah, bukan. Jadi nggak bisa. Seks itu kapan matinya? Nggak ada matinya. Sampai mati ya dok? Sampai mati seks itu. Perempuan dan laki-laki dokter? Perempuan laki-laki. Makanya ada banyak istilah begini. Aduh saya sudah tua, malu saya bicara seks. Siapa bilang? Pertanyaan saya, wanita bisa nggak hubungan seks? Sangat bisa. 65 bisa nggak? Bisa. Yang nikah 68 aja ada. Ya toh? Nah, pria apalagi. Ya kan? Jadi seks itu the never ending story. Ceritanya nggak pernah berhenti sampai mati. Jadi pemeriksaan itu pria di atas 45 tahun, wanita setelah pasca menopause.
Ya nggak usah sering-sering lah, setahun sekali. Tapi intinya begitu dapat keluhan atau kendala, Periksa. ya periksa. Dan yang paling penting pesan saya, begitu kemampuan fantasi seksnya dengan pasangan Anda berkurang, nggak mampu lagi Mbak Ari, Mas Sabran, hati-hati. Ya, apalagi kalau harus di-trigger dengan blue film. Di-trigger harus lihat perempuan lain. Cuma berhayal doang. Padahal nggak bisa. Nah, itu bahaya lagi Pak Ari. Meskipun belum 45 tahun ya dok ya? Oh iya, banyak sekarang. Banyak kasus sekarang 35 sendiri, 35 tahun sudah mengalami hipogonad. Banyak Mbak Ari, Mas Abran. Itu karena Sudah gaya menurun. hidup gitu kali ya dok? Gaya hidup. Dan punya, memang tubuhnya udah nggak bugar, begitu. Ya. Hidupnya udah nggak sehat ya dok? Nggak sehat. Nggak olahraga. Apalagi nggak kalau makan. perokok, alkohol, nah itu harus diwaspadai karena gaya hidup yang beresiko. Mbak Ari. Ya. Baik, terima kasih Dokter Bung Sabran untuk segala pertanyaannya, Ya. dan terima kasih dokter yang memberantas segala hoax nih ya Hoax dok ya. ini penting banget nih kita Sebelum kami berantas. tutup, silakan dokter untuk Baik. review malam ini. Pembaca Tribun Warta Kota, pendengar yang setia, talkshow edukasi seksual ini, saya coba simpulkan ya. Nomor 1, fantasi seks itu adalah kemampuan melakukan hubungan seks yang ditimbulkan oleh dorongan atau libido dari diri kita yang ditentukan oleh kebugaran tubuh. Ya. Itu arti fantasi seksnya. Fantasi seks yang kedua bukan oleh karena memikirkan perempuan lain, atau melihat gambar film porno atau blue film, bukan itu. Tetapi akan muncul dengan sendirinya untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan atau dengan suami atau istrinya. Ya, jadi itu harus muncul dengan sendirinya fantasi seks, bukan karena di-trigger. Yang ketiga, kalau harus kebugaran seksual itu harus muncul karena menonton, karena melihat orang, hati-hati. Sepertinya sudah menurun kebugaran seksualnya, terutama para pria. Ya, karena kalau wanita tuh lebih persisten karena dia akan lebih apa ya, dorongannya akan lebih rendah pada saat dia pasca menopause. Tapi kalau pria hati-hati Pak Sabran. Ya, usia 40 pun bisa drop. Kalau ini terjadi segera harus diobati. Dan bagi para pendengar yang ingin berkonsultasi, bertanya, silakan chat WhatsApp saya di 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Pasti saya jawab. Ya. Cuma sabar gitu dok. Cuman sabar. Kata itu yang harus saya kata garis bawah. Sabar. Ya. Terima kasih. Praktek saya ada di Depok, Pondok Indah, dan di Bogor. Demikian talkshow saya. Makasih Mbak Ari, Mas Abran. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Terima terima kasih kasih Dokter Binsar, Bung Sabran, terima dan kasih, Mbak Ari. Tribuners dan juga Sobat WK semuanya. Terima kasih sudah menyimak kami bertiga di sini, Ya. dan semoga apa yang kami bicarakan sepanjang malam ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, Tribuners dan juga Sobat WK. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam tema yang berbeda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai lagi. jumpa. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.